adalah untuk menentukan kecepatan dan percepatan benda yang bergerak memenuhi hukum Newton. Dan yang kedua adalah menentukan momen inersia. Pesawat Atwood adalah alat eksperimental yang sering digunakan untuk mengamati hukum-hukum mekanik tentang gerak akselerasi secara teratur. Dalam percobaan bidang Atwood, terdapat gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB merupakan gerakan garis lurus yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu, sedangkan GLBB adalah gerakan lurus ke arah horizontal dengan kecepatan. Kecepatan yang berubah setiap saat karena akselerasi yang tetap tidak hanya gerakan garis lurus dan gerakan lurus berubah secara teratur, tetapi prinsip kerja katrol juga diterapkan. Momen inersia sebuah katrol adalah ukuran inersia sebuah katrol untuk memutar keadaan rotasinya ketika ada momen inersia kekuatan yang dihasilkan bekerja padanya. Menghitung momen inersia dalam pesawat Atwood yang menggunakan katrol dengan penambahan massa beban, menghubungkan dua massa melalui tali yang melewati katrol, kemudian menambahkan massa beban pada salah satu sisi untuk menganalisis dampaknya terhadap percepatan sistem dan momen inersia. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penambahan massa berpengaruh signifikan terhadap percepatan yang berhubungan langsung dengan momen inersia katrol. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada eksperimen pesawat Atwood adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pesawat Atwood yang terdiri dari tiang berkala R yang pada ujung atasnya terdapat katrol P, tali pengantar yang massanya dapat diabaikan, dua beban M1 dan M2 berbentuk silinder dengan massa masing-masing M yang dikaitkan pada ujung-ujung tali penggantung, dua beban tambahan dengan massa masing-masing M1 dan M2, genggaman G dengan pegas S, penahan beban B, penahan beban tambahan A yang berlubang. Yang kedua ada neraca teknis, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada dua beban tambahan atau M1 dan M2, yang kelima ada kertas grafik. Langkah pertama, kita harus mengkalibrasi alat terlebih dahulu. Jika alat sudah setimbang, langkah yang kedua adalah menimbang massa beban M besar 1, M besar 2, M kecil 1, dan M kecil 2. Lalu langkah yang ketiga, memeriksa pesawat Atwood bahwasanya telah siap digunakan, yakni memastikan bahwa tiang tidak miring. Ini adalah contoh yang benar, yakni tiang tidak miring, yakni tiang harus lurus. Memastikan bahwa katrol dapat berputar dengan bebas. Menggantungkan M besar 1 dan M besar 2 pada ujung-ujung tali, kemudian pasang tali pada katrol. Memastikan bahwa tali sejajar dengan tiang. Memasang M besar 1 pada genggaman G dan menambahkan beban M1 kecil pada M2 besar. Melepaskan M besar 1 dengan menekan pegas S, memastikan bahwa beban M besar 2 dapat melalui A tanpa gangguan, dan hanya beban M1 saja yang tertahan di A. Langkah yang keempat, mengukur tinggi beban M besar 2 dan jari-jari katrol yang digunakan. Langkah yang kelima, memasang M besar 1 pada G dan menambahkan beban M kecil 1 pada M besar 2. Mencatat posisi A, B, dan C pada keadaan ini. Melepaskan M besar 1 dari genggaman G dengan menekan pegas S. Mencatat waktu IAB, yaitu waktu yang diperlukan oleh beban M besar 2 setelah penambahan M kecil 1 tersangkut di A untuk menempuh jarak XAB. Langkah keenam, mengulangi percobaan 5 dengan menggunakan beban M kecil 2 atau M kecil 1 ditambah M kecil 2. Langkah ketujuh,
mengulangi percobaan 5 dan 6 dengan jarak X AB yang berbeda, atau dengan mengubah kedudukan B, kedudukan A, dan C tetap. Lalu langkah ke-8, mengulangi percobaan 5, 6, dan 7 dengan jarak X AB yang berbeda-beda. Langkah ke-9, mengatur kedudukan A, B, dan C, atau sebaiknya CA sudah cukup jauh sedangkan AB dekat, mencatat kedudukan C dan A, memasang M besar 1 pada G, dan menambahkan beban tambahan M kecil 1 pada M besar 2. Melepaskan M besar 1 dari G, mencatat waktu TCA yaitu waktu yang diperlukan beban M besar 2 dan M kecil 1 untuk menempuh jarak XCA. Langkah ke-10, mengulangi percobaan 9 dan mengganti M kecil 1 dengan M kecil 2. Lalu langkah yang ke-11, mengulangi percobaan 9 dan 10 untuk berbagai jarak XCA yang berbeda-beda.